sobat pendengar, selamat datang di Ngobrol santai bareng Fatih dan Arya. Nah, yuk ini tempat dimana kita bisa bahas hal-hal yang sering terjadi di dunia nyata dan dunia maya. Tapi kita sering nggak sadar nih betapa besar efeknya. Nah, benar itu Arya. Kali ini topiknya lumayan sensitif. Tapi ini penting banget. Tentang apa tuh Ali? Coba tebak dulu. Coba tebak kita akan membahas apa, Arya? Kayaknya ini tuh tentang hampir semua yang pernah aktif di media sosial nggak sih? Terus bahkan mungkin pernah jadi korban atau pernah sadar jadi pelakunya juga. Mungkin mendekati itu kita akan membahas soal yang dibilang oleh Arya, yaitu tentang hate comment di media sosial. Yes, hate comment seperti komentar-komentar nyinyir pedas di media sosial kayak di Instagram, YouTube, Twitter, ataupun semua platform nih yang ada versi netizen julidnya. Iya nih Arya, kayaknya hampir semua orang yang pernah aktif di media sosial itu pernah lihat, bahkan mungkin pernah jadi korban, atau tanpa sadar kita sendiri menjadi pelaku. Nah iya tuh, kadang kita cuma bercanda kan, tapi ternyata nyakitin orang loh Ali. Makanya di episode kali ini kita mau bahas kenapa sih orang-orang tuh suka nyebar komentar negatif. Terus bagaimana caranya kita bisa tetap waras di tengah dunia maya yang kadang lebih kejam daripada dunia nyata. Parah sih Arya. Pernah gak sih Arya ngerasain komentar-komentar julid dari netizen-netizen di media sosial itu bahkan bikin kamu ngerasa down nih Arya? Kalau aku sendiri nih ya Ali, aku pernah tuh dulu pernah cover lagu. Terus juga ada yang komen gini nih, suaramu kayak teko bocor gitu. Terus stop nyanyi please. Itu tuh waktu itu aku ketawa sih. Iya, makanya ini ketawa juga sih. Tapi pas malamnya aku mikir kan, wah kayaknya suaraku emang separah itu ya, kataku. Nah, itu dia Arya. Kadang kita nggak sadar bahwasanya satu kalimat yang kita utarakan itu tuh sebenarnya bisa muter di kepala orang sampai berapa? Seminggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan. Padahal buat si komentator itu hanya cuma 1 detik ngetik terus lalu kirim. Nah, dan lucunya nih, akun yang komen tuh kebanyakan gak punya foto nih Ali. Benar. Terus namanya juga gak jelas. Kayak Iya. username itu kayak username 1920. Iya. Tapi komennya kitim banget gitu. Kayak kenapa nggak jati diri dia gitu? Kenapa harus username kayak anonim banget nggak sih? Bener. Anonim yang dimaksud itu yaitu netizen tanpa identitas, kayak keyboard warrior sejati. Bener kan? Itu kadang juga mungkin karena iri kali ya. Terus misalnya mereka lihat orang lain tuh kayak bisa sukses, viral, terus mereka ngerasa kok dia bisa sih padahal gue enggak gitu. Akhirnya mereka nyerang. Benar. Kayak misalnya contohnya lagi, ih lebih banget sih, pamer mulu, nggak capek apa pura-pura bahagia. Padahal kan yang di-upload kan cuma makan es krim doang ya. Iya kan? Terus bener banget sekarang tuh komentar kasar udah kayak jadi tren. Orang pengen lucu, ketawa, pengen viral, tapi caranya salah. Dan kadang dibungkus pakai bahasa gaul biar kelihatan santai. Karena tahu tak bikin kan? Iya. Kayak misalnya ini, contohnya lagi kayak gitu, glowing banget, kayak tembok abis dicat. Niatnya sebenarnya muji sih, tapi kayak ada unsur-unsur nyindir gitu. Nah atau gini nih, cantik sih, tapi make upnya tebel banget. Waduh. Kayak orang topeng teater. Lihat nggak betapa formatnya sama, seolah-olah pujian, tapi penuh sindiran. Dan itu sebenarnya nggak lucu nggak sih Arya? Karena kita nggak tahu bagaimana di balik layar itu. Apakah mental seseorang itu fine, normal, baik, atau malah akan depresi, memperburuk. Dan bisa aja dia lagi scroll sosmed itu, dia lagi ngerasa bahwa dia lagi gak pede, lagi stres. Tambah kita nggak tahu gimana dari si pembuat konten tersebut. Mungkin makin hancur nggak sih Arya? Bener nih, nah aku juga pernah dengar nih cerita tentang ada orang yang berhenti upload konten karena tiap posting itu dia dikomentarin komentar-komentar jahat yang pedes gitu. Padahal nih awalnya dia cuma pengen berbagi hal positif gitu. Nah, ini juga yang bahaya sih Arya. Lama-lama sebenarnya kan tujuan dari media sosial tuh kan untuk tempat berekspresi. Iya, betul Tapi kan banget, jadi Ali. kayak takut berekspresi karena ada netizen yang nyinyir Yang gitu nyinyir ini kan. kan. Karena setiap kali kita buka di sosmed, notifikasi masuk ting gitu. Kayak bukan semangat lagi yang kita dapatkan, tapi kayak caci maki yo. Ih, Dan yang paling ironis nih teman-teman, yang komentar jahat itu bukan orang asing loh, bahkan orang terdekat misalnya Iya. kayak teman kita, keluarga. kayak Terus di dunia maya itu kan mereka berani ngomong sesuka hati mereka. kayak benar-benar nggak ada filter Nggak ada nggak filter. sih? Kadang karena ngerasa ya kan cuma komentar doang, nggak usah dibawa serius juga, kan kita nggak akan ketemu langsung juga. Tapi kata-kata yang
kita utarakan di media sosial itu tidak segampang itu untuk dilupakan. Bener banget, bener Dan banget. efeknya itu kita nggak tahu apakah hanya di dunia maya aja atau bahkan di dunia nyata ini. Nyata kan. Nah, terus juga media sosial ini kan ibaratnya kayak rumah besar kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan omongan kita, lama-lama isinya juga cuma sampah kata-kata dong. Wah, filosofi banget. Filosofi Wah, banget kan. Ampun dah. tapi suka sih Arya kata-katanya. Sebenarnya kan kita bisa milih nih, mau jadi netizen yang nyebar racun atau yang nyebar vitamin. Ya, netizen vitamin tuh lucu tuh. Tapi bener loh, komentar positif itu juga nular. Kayak kalau teman-teman lihat orang upload karyanya terus tulis, wah keren banget nih karyanya. Nah, itu bisa jadi alasan dia buat terus berkarya. Dan misalnya nggak suka nih sama uploadan dari orangnya ini, kan bisa Scroll aja. Nggak semua hal harus dikomentarin nggak sih Arya. Kadang diam itu udah cukup dan itu tuh merupakan sopan kan. Nah, kalau dan juga karena niatnya cuma mau nyakitin, mending jempolnya diistirahatkan aja nggak sih? Dunia itu udah cukup ribut, nggak usah ditambahin bising dari komentar juga. Bener banget Arya, setuju nih. Dan buat kalian yang mungkin lagi kena komentar jahat ini, ingat ya, nggak semua opini harus diterima, harus didengarin. Fokus kepada orang-orang yang benar-benar dengerin kamu kayak kita, Iya kan? Karena yang kenal kamu sebenarnya bukan netizen teman-teman atau anonim, tapi orang-orang yang benar peduli. Ya, dan kamu Nggak nggak sendirian. Benar. Banyak orang di luar sana juga berjuang nih untuk membuat atau berbuat tetap positif nih meski sering dikomentari buruk kayak gitu. Jadi jangan sendirian, biarkan kata-kata jahat itu biarin, buang gitu. Jangan sampai cahaya yang kita miliki itu Meredup mudah. cahaya. Ya. Waduh, Arya atau sobat semuanya, kayak ini topik yang sebenarnya cukup panjang nanti Dan dibahas krusial nggak banget sih? nggak Iya, sih? apalagi tentang hate comment nih di sosial media. Semoga kata-kata ataupun kalimat ataupun podcast yang kita berikan ini sebenarnya agar teman-teman semua lebih berhati-hati dalam menulis komentar dan lebih kuat lagi jika terkena efek dari hate comment tersebut. Ya. Dan inget ya, semua kalimat itu Iya, bisa iya. jadi peluru nih, tapi juga bisa jadi pelukan. Iya. Jadi pilih yang bikin kita nih ngerasa aman, bukan takut. Benar. Dan kayak wah, kita udah habis. Betul, betul. Kayaknya pembahasan kita udah sampai sini aja nggak sih Arya? Nggak kerasa aja nggak sih? Iya, Kita udah di penghujung banget nih. Dan mungkin kita akan ketemu atau tidak? Tidak. Kita nggak tahu juga ya. Coming soon. Coming soon. Bye bye. Bye bye.